Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan kembali memperkenankan kita untuk bersekutu bersama dan menikmati bersama kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 akan menjadi bahan perenungan kita di pagi yang indah ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah pemilik kehidupan yang telah menyatakan berkat kepada kami, yang kemudian berkenan memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Ini hati kami ya Tuhan, yang telah kami buka untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, firman Tuhan semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Seperti benih atau susibane ladiambo. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai makanan pokok, nasi memiliki proses yang panjang. Prosesnya bermula dari benih yang dipilih, gabah terbaik, direndam dalam air selama beberapa waktu dan diangkat. Setelah berkecambah, gabah telah menjadi benih. Benih selanjutnya pun disemai dan ditanam. Setelah berbulan-bulan, hasilnya diolah menjadi nasi. Benih kecil yang melalui proses panjang menjadi berkat bagi tiap orang. Namun, terlepas dari semua proses itu, tokoh utamanya adalah sang penabur. Lantas, jika semua ini disandingkan bacaan kita, apa hubungannya dengan hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya kita sama seperti benih yang sedari awal dipilih oleh Kristus sang penabur. Bukan kita yang mencari dan memilih, tetapi Kristuslah yang mencari dan memilih kita. Namun Kristus berbeda dengan petani atau penabur duniawi, karena Ia mencari dan memilih yang gabah tidak baik untuk dijadikan benih. Padahal gabah yang rusak tidak layak jadi benih, bahkan semestinya dibuang atau dimusnahkan. Gabah yang tidak baik itu pun diproses menjadi benih yang baik melalui direndam dalam kematian, diangkat dalam kebangkitan Kristus, dan dihisapkan ke dalam kerajaan surga. Kita dilayakkan dari semua ketidakbaikan kita dan berubah menjadi layak karena rahmat dan kasih Allah. Layaknya gabah yang tidak baik yang diubahnya menjadi
bibit. Semua itu bukan karena usaha dan persembahan kita. Sebab itu tak pantaslah ada yang menyombongkan diri atas anugerah dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Prapaskah ini kita kembali diingatkan bahwa kitalah tiap benih berharga milik Kristus. Semuanya berlangsung dalam diri dan karya salib Kristus agar kita diubahkannya menjadi baik dan berharga. Sama seperti benih yang baik, selayaknya kita menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Maksudnya, kehadiran kita dalam dunia ini adalah untuk menjadi benih dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang melayakkan kami untuk menjadi benih yang baik. Oleh karena itu, seperti benih yang baik, mampukan kami agar kami layak untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Engkau menjaga kami menjalani hari ini. Semoga yang baik dan benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Segala aktivitas hari ini kami berdoa, semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami, menjaga kami, semoga kami tetap dijauhkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Bapa di surga, mungkin ada yang mengikuti renungan harian ini sedang bergumul karena sakit penyakit, atau ada keluarga yang bergumul karena sakit penyakit termasuk beberapa anggota jemaat. Tuhan berikan pengharapan bahwa Tuhan ada untuk mereka yang sakit. Tuhan akan menjamah, semoga ada perubahan ke arah yang baik, semoga ada kesembuhan. Bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain, yang mungkin hanya Tuhan yang tahu dan tidak diceritakan kepada orang lain, hadirlah Tuhan memberikan jalan keluar. Berkati orang-orang tua kami yang sudah dalam usia lanjut, semoga iman pengharapan di masa tua tetap kuat terpaut pada Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing, semoga keluarga kami tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga keharmonisan saling mengasihi selalu menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami. Mendoakan untuk anak-anak kami yang mungkin terpisah daripada kami karena pekerjaan dan pendidikan. Tuhan jagalah mereka yang mencari pekerjaan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, melibatkan akan Tuhan dalam usaha mereka. Bapa dalam kerajaan surga yang dalam perkuliahan dan pendidikan anak-anak, biarlah ya Tuhan mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan syukur bahkan permohonan kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pergilah, jadilah benih yang baik, dan kiranya Tuhan melayakkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.